Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Pauji dengan NIM 1122111102. Hari ini saya akan melaporkan tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan untuk syarat sebagai UAS pada semester akhir 4 ini. Saya akan membahas tentang manajemen perubahan pada perusahaan Rahma Bakeri di Karangbahagia. Pembahasan pertama, tentu saja kita akan mengenal tentang apa sih itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan secara parsial terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan perubahan. Kemudian secara terminologi, arti manajemen diartikan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Roux dan Bryce, mengatakan management is a form of work activities involves coordinating an organization and capital toward a accomplishing organization objective, yang artinya adalah manajemen adalah bentuk kerjasama dalam melaksanakan suatu aktivitas melalui pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai sumber seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Definisi yang dikemukakan oleh Roux dan Bryce dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses, koordinasi, dan pengorganisasian sumber daya yang dikelola, yaitu lahan, tenaga kerja, modal untuk mencapai tujuan. Pada sesi wawancara kali ini, saya bertanya tentang awal pembangunan gedung yang memiliki luas tanah sekitar 800 meter persegi. Awal tahun 80-an, gedung ini beroperasi sebagai gedung penggilingan padi. Pada akhir tahun 2012, pabrik roti pun berdiri. Pabrik roti ini dikelola oleh orang asing dari Korea, Mr. Cowboy namanya. Karyawan menyebutnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus-menerus memproduksi hasil produksinya. Berbagai roti pun telah diciptakan, dari roti isian sampai dengan roti lapis, dengan berbagai rasa. Hasil tersebut telah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Ini adalah salah satu hasil dari produksi Rahma Bakeri yang akan siap untuk didistribusikan. Mari kita lihat bagaimana para operator dan pekerja PT Rahma Bakeri mengawali pekerjaannya untuk mengemas roti Rahma Bakeri. Pabrik roti Rahma Bakeri ini pertama kali memproduksi satu varian rasa, yaitu coklat. Kemudian seiring dengan berkembangan pabrik ini, mulai melakukan inovasi dengan membuat roti dengan berbagai aneka rasa, seperti kacang hijau, coklat, keju, stroberi, pisang, dan kue lapis. Keberhasilan dari pabrik roti ini merupakan usaha dari kerja keras yang dilakukan oleh pemilik pabrik. Pabrik roti Rahma Bakeri ini merupakan salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Karangbahagia. Hasil pabrik roti Rahma Bakeri dipasarkan ke beberapa kota di Pulau Jawa, seperti Bekasi, Tangerang, Karawang, dan Cikarang. Saat ini, roti yang mampu dihasilkan yaitu sebanyak 26.000 roti per hari.
Baik, sekarang saya sudah berada di lingkungan pabrik, tepatnya di ruang produksi. Saya bisa melihat karyawan yang sedang melakukan produksi langsung, mengemas roti, memanggang, dan mengopen. Ada beberapa pekerja yang sedang bekerja dan saya sedang memantaunya di sini. Mungkin hanya saja memantau dan saya semoga tidak mengganggu. Di sini saya akan mengundang atau mewawancarai salah satu pekerja yang ada di pabrik roti. Beliau adalah Mas Yuda, salah satu pekerja yang ada di pabrik perusahaan Rahma Bakery. Beliau sudah mendedikasikan selama 12 tahun di pabrik roti Rahma Bakery. Pada tahun 2016, telah terjadi insiden kebakaran yang membuat pemilik pabrik mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian yang dialami pemilik diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menutupi kerugian yang cukup besar, maka pemilik lama menjual pabrik untuk mengatasi kerugian yang ada. Dalam proses ini, maka terjadilah restrukturisasi di mana pemilik lama yang dimiliki oleh berketurunan Tionghoa menjadi milik Bapak Marzuki hingga sekarang. Sebelum terjadinya insiden kebakaran, karyawan berjumlah sekitar 30-35 orang. Akan tetapi, setelah terjadi insiden kebakaran dan berganti kepemilikan, karyawan berkurang menjadi hanya sekitar 15-16 orang saja, terdiri dari bagian pembuatan roti dan packing. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia mengalami krisis COVID-19 yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, tidak lepas pula berdampak pada UMKM. Salah satunya juga berdampak pada usaha roti ini. Salah satu dampaknya adalah gaji karyawan yang awalnya 70.000 per hari berubah menjadi 50.000 per hari untuk menutupi kerugian dari usaha roti itu sendiri, serta dapat membuat seluruh karyawan di pabrik tetap memiliki pekerjaan tanpa harus di-PHK. Terima kasih kepada Mas Yuda atas waktunya. Semoga sehat selalu dan usaha tersebut berjalan dengan lancar. Akhiri dari saya, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.